Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidan Nuruljana dari semester 6 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan good corporate governance dan juga manajemen risiko bank syariah guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah peran bank itu sendiri. Peran bank dalam hal ini adalah bank syariah, yaitu adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan ataupun kredit. Dengan menerapkan prinsip good corporate governance dan manajemen risiko yang baik, perbankan syariah telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, yaitu dengan meningkatnya jumlah nasabah bank syariah secara signifikan. Walaupun jumlah nasabah bank syariah tidak sebanyak nasabah bank konvensional. Hal ini wajar-wajar saja karena bank syariah sendiri baru muncul di Indonesia pada tahun 1992. Sedangkan bank konvensional sudah jauh lebih dulu muncul di Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berasaskan dengan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan juga prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan pasal 2 tersebut dikemukakan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan dengan prinsip syariah yaitu adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur maghrib, yaitu unsur maisir, ghuror, haram, dan juga riba. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah good corporate governance. Secara umum dalam undang-undang perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan good corporate governance yang kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance. Disebutkan bahwa good corporate governance adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga kewajaran. Peran corporate governance sudah jauh lebih dulu diajarkan dalam agama Islam. Prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, independensi, dan juga kewajaran sudah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari yang pertama itu sidik, kemudian ada amanah, kemudian ada fatonah, dan juga tablik. Yang pertama itu sidik. Sidik contohnya adalah dapat melakukan kegiatan bank syariah, semua kegiatan bank syariah secara jujur. Nah, yang kedua itu ada amanah, yaitu mampu memegang kepercayaan stakeholder. Nah, yang ketiga itu ada fatonah. Fatonah itu mampu menjalankan kegiatan bank secara baik karena dibekali oleh kemampuan yang memadai di bidangnya. Nah, yang keempat itu ada fatonah, yaitu mampu memberikan transparansi dan juga akuntabilitas terhadap stakeholder. Nah, untuk membangun kepercayaan masyarakat pada bank syariah, selain good corporate governance juga dibutuhkan manajemen risiko atau tata kelola risiko yang baik, sehingga bank syariah diharapkan dapat berperan secara aktif dalam perekonomian di Indonesia sebagai salah satu indikator baik atau tidaknya kondisi perekonomian di Indonesia. Adapun hal penting yang perlu dilakukan oleh bank syariah adalah membangun budaya manajemen risiko yang efektif. Dengan membangun manajemen risiko yang efektif, bank syariah diharapkan mampu untuk bersaing dan juga bertahan dalam kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian atau bahkan kondisi krisis sekalipun.
Adapun macam-macam risiko pada bank syariah, antara lain yang pertama itu ada risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini muncul karena debitur tidak mampu menunaikan atau melaksanakan kewajibannya yang telah jatuh tempo yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kedua itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini muncul karena penurunan yang tidak diharapkan atas cash flow bersih, dan juga bank tidak mampu untuk mendapatkan sumber dana dengan biaya yang wajar dan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga ada risiko tingkat suku bunga. Risiko tingkat suku bunga ini muncul karena adanya fluktuasi terhadap harga jual dan juga harga beli yang dipengaruhi oleh kondisi bisnis yang tidak dapat dikontrol. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko operasional ini muncul karena lemahnya sistem kontrol internal dan juga sistem corporate governance itu sendiri. OJK menyatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu masih kecil. Dibuktikan dengan jumlah total nasabah perbankan syariah yang baru mencapai 15 juta jiwa, sedangkan nasabah bank konvensional mencapai 80 juta jiwa. Memang ada gap atau jarak yang cukup besar antara jumlah nasabah perbankan syariah dengan jumlah nasabah bank konvensional, karena seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bank syariah sendiri baru muncul pada tahun 1992, yang mana sudah jauh lebih dulu muncul bank konvensional di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.